Pak, selamat sore. Saya mau bertanya, ketika parade yang dinilai agak lulus parade, sebenarnya parade itu kalian nggak ngapa-ngapain, ya. Itu hanya pencocokan nilai baik parade maupun pantuhir. Nilai kalian sudah ada, ranking kalian sudah tersusun berdasarkan total dari total nilai semua materi yang ada. Nah, kemudian saat parade itu panitia atau khususnya ketua panitia yang dipimpin oleh, kalau di angkatan darat biasanya Pak Danrem gitu ya, dan panitia yang lain mencocokkan daftar nilai itu. Saya pernah dilaksanakan di tingkat daerah di Kodam 17 Cendrawasih. Oh, benar nggak nih ya anak ini? Ini untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan. Terus terang ya, saya waktu di Papua pernah mendapatkan anak yang di situ tertulis renangnya sekian detik ya. Pas saya tanya, dia jujur ngaku hanya 15 meter, tidak nyampe ya. Itu memang kemungkinan ada permainan-permainan itu ada, tapi kita selalu berusaha untuk meminimalisir ya. Akhirnya begitu sudah selesai mereka keluar sidang, saya sampaikan anak ini tidak bisa berenang, tapi tertulis sekian ya. Diproses, hari siapa yang bisa membuat ini anak bisa tercatat bisa renang. Ditelusuri, ditemukanlah oknumnya, dan anak ini gugur. Jadi seperti itu kejadiannya. Walaupun mungkin Anda sudah dapat bocoran, saya ranking 34, padahal yang diambil 100, tiba-tiba saya nggak lulus. Ya itu karena seperti itu. Bukan serta-merta Anda main tanpa kekurangan sedikit pun, ranking 30 atau ranking 34 di drop, masukkan orang lain, tidak seperti itu ya. Jadi tetap saja berpikiran positif lah. Jadi kalau kalian memikirkan yang enggak, kalian sendiri yang rugi. Pikiran Anda yang akan terhambat terus untuk maju. Wah, saya digugurkan, saya dicoret, saya ditendang sama orang dalam, saya dikalahkan dengan orang. Pikiran seperti itu yang membuat Anda tidak akan bisa mempersiapkan diri lagi dengan baik di tahun berikutnya. Udah, kalau begitu tahun ini kalah, tahun ini gugur, terima saja dengan besar hati, dengan lapang dada. Dan tetap bermohon kepada Tuhan untuk memberikan jalan bagi Anda di tahun yang akan datang ya. Seperti itu ya. Jadi kalau parade tidak perlu ada yang kalian lakukan, persiapkan lagi. Hanya ya mungkin itu perlu tambahan pengetahuan umum tentang TNI, tentang Polri, tentang NKRI. Siapa tahu ditanya oleh panitia, kamu tahu nggak pembukaan undang-undang seperti gitulah ya. Itu hanya pertanyaan-pertanyaan untuk mencocokkan. Nah, pertanyaan itu hanya sarana ya, mungkin secara psikologi tertulis bahwa anak ini suka gugup. Nah, dikasihlah pertanyaan ya, pertanyaan contoh sampel aja, secara random pertanyaannya. Kamu coba sebutkan Presiden Republik Indonesia. Kadang-kadang kalau anaknya terlalu sering gugup, dia lupa nama presidennya siapa. Nah, berarti kan cocok nih, ternyata apa data yang tertulis anak ini gugupan, mungkin menjadi pertimbangan untuk tidak diluluskan, seperti itu ya. Jadi pada saat parade dan pantuhir itu panjang waktunya, makanya kadang-kadang pengumumannya sampai malam. Diskusi kita panjang, tidak hanya satu orang, pimpinan sidang juga tidak bisa dengan arogansi kekuasaannya terus memutuskan. Tidak, akan ada debat dari panitia yang bertanggung jawab di kesehatan, panitia yang bertanggung jawab di jasmani, dari panitia yang bertanggung jawab di psikologi, semua hadir di situ. Masalah postur, semua mempertahankan nilai yang sudah disodorkan di situ ya. Jadi ini saya mau memberikan gambaran supaya pikiran kalian terbuka, wawasan kalian terbuka, dan pikiran-pikiran yang negatif itu hilang dari pikiran kalian, sehingga kalian bisa lebih yakin untuk mempersiapkan diri tahun depan. Kalau semua dalam otak kan, udahlah Pak, nggak usah banyak ngomong, itu pasti orang dalam. Udahlah Pak, nggak usah banyak ngomong, cukup penyiapan uang. Ya, monggo. Kalau kalian berpikiran itu, tapi kalian sendiri yang rugi. Saya hanya ingin mengajak adik-adikku ini, anak-anakku ini, untuk memiliki pikiran yang positif, sehingga kalian mempunyai energi positif untuk menyiapkan diri untuk tes yang akan datang. Jadi orang dalam itu nggak ada 100%. Tadi saya sudah bilang Muhammad Rizal Saput, ya saya nggak bilang nggak ada 100% juga, nggak bisa juga menjamin ya, karena saya tidak menguasai semua daerah panitia gitu kan. Bisa saja ada orang dalam, tapi tidak semudah itu dia main memasukkan, meluluskan seseorang gitu ya. Banyak rintangan yang harus dia lewati karena dia tidak kerja sendiri ya. Orang dalam, contoh ya, saya
ya bukan orang dalam lagi, saya panitia bahkan. Ya, anak saya sendiri di Papua ranking 2. Saya panitia direkomendasi oleh Pangdam. Ya. Tes sampai di pusat dari 16 orang dia berangkat dari Pak Jayapura ranking 2 dari 16 orang. Tapi dia nggak lulus 2018. Semua orang kan kita udah tahu itu anak saya. Tetap saja karena nilai anak saya memang kurang, ya memang kalah dengan yang lain, ya gugur. Jadi gimana ya mau dibilang orang dalam ada atau enggak ada, ya tergantung keyakinan kalian aja lah. Kalau itu kalian mau pikirkan silakan. Kalau kalian mau meyakinkan itu ada, silakan monggo. Tapi kalau kalian mau punya pikiran tidak, orang dalam itu tidak menentukan, maka kalian yang tidak punya orang dalam harus tetap bisa optimis. Maksud saya menjelaskan itu gitu. Ya, saya tidak bisa bilang 100% tidak ada. Tapi tidak bisa juga 100% semua murni karena orang dalam. Banyak juga nggak pakai orang dalam, nggak pakai uang. Kan harus percaya kalau kalian mau maju. Tapi kalau kalian memang mau di situ-situ aja, ya nggak apa-apa, nggak usah percaya omongan saya, gitu ya. Dan baru yang sudah gagal di Panda baru muncul di pusat itu gimana? Jangan tanya saya bilang itu omongan-omongan yang beredar di luar yang akhirnya membuat kalian kecewa, membuat kalian lemah. Yang pertama saya mau bilang belum tentu itu benar. Yang kedua seandainya itu benar biar saja itu rezekinya mereka, nggak usah diungkit-ungkit. Ya kalau mau ngungkit sekalian laporkan saja. Tapi kalau kalian cuma pikirkan itu gimana ya, nggak ada gunanya buat kalian gitu loh. Udah biarkan saja. Kalau dia meraih kesuksesan dengan cara tidak adil, tidak jujur, nanti dia sendiri akan menuai. Urus diri kalian sendiri. Gak usah urus dia. Gitu ya. Karena memang di dunia ini tidak ada keadilan namanya dunia 100%. Ada keadilan, ada kejujuran 100% nanti kalau kita sudah di akhirat, di surga nanti. Selama kita masih ada di dunia, kejahatan itu akan tetap ada. Tinggal bagaimana kita berjuang, berlomba-lomba, menang yang jahat atau menang yang baik. Seperti itu ya. Nah, kalau kamu mau jadi mengalahkan yang jahat itu, kamu berjuang supaya jadi prajurit, mengalahkan mereka yang penjahat-penjahat itu. Saya juga melakukan ini supaya bisa mengalahkan penjahat-penjahat itu. Apa untungnya buat saya? Anak saya sudah jadi taruna dua-duanya. Saya juga bukan panitia. Kalian tetap tidak percaya juga, nggak ada pengaruhnya secara langsung bagi saya. Ya. Walaupun saya adalah salah satu perwira TNI Angkatan Darat, pensiun tinggal 4 tahun lagi. Tapi saya selalu gencar menyampaikan ini. Saya ingin, ya, saya rindu anak-anak yang tidak punya kesempatan punya orang dalam, tidak punya uang. Kalian tetap optimis gitu loh. Nggak usah pikirkan ini gimana yang udah nggak lulus masuk lagi. Nggak usah dipikirkan. Ya. Saya mau kasih tahu bahwa kalian punya peluang. Walaupun kalian gak bayar, walaupun kalian gak ada orang dalam, kalian punya peluang. Dan itu banyak. Saya sudah survei, sudah tanya, dan saya tahu persis anak-anak ini tidak bayar. Anak-anak ini tidak pakai orang dalam. Walaupun mungkin ada yang bayar, mungkin ada yang diatur orang dalam, itu urusan mereka. Ya. Jadi saya mau ini gak ada lagi kata-kata begini kalau kalian memang mau maju. Gak usah urusin yang itu. Ya, pikirkan diri kalian, apa yang harus kalian lakukan untuk meraih cita-cita kalian, bukan urusin orang lain. Oke, apakah masuk TNI pun harus bayar karena banyak anak? Aduh, Panji Hitam. Ya mudah-mudahan kamu udah dengar tadi ya Panji Hitam ya, saya nggak perlu jawab lagi. Apa harus bayar atau enggak, harus bayar atau enggak. Mudah-mudahan ini ada 53 orang yang masih menonton bisa mendengarkan ya. Saya nggak kenal Anda semua satu persatu, tapi saya ingin Anda lulus.